Cek, cek. Hadirin yang kami hormati, webinar akan kami mulai. Peserta dimohon untuk menggunakan virtual background Zoom yang telah kami kirimkan melalui kolom chat dan mengubah nama dengan format nama underscore unit kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Profesor Dr. E. Aminuddin Aziz, MA, PhD. Yang kami hormati, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Bapak Suharyanto, S.Hos M.Hum. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Bapak Dr. Adin Bondar. Direktur Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan, Ibu Indra Astuti, SSMP. Para pejabat tinggi pratama di lingkungan Perpustakaan Nasional, para narasumber, pustakawan ahli utama Perpustakaan Nasional, dan seluruh peserta webinar yang kami banggakan. Senang sekali, saya, Ririn Anggraini, akan memandu rangkaian acara kita hari ini hingga akhir nanti. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada hari ini, Rabu 11 Maret 2026, dalam rangka webinar diseminasi hasil kajian kebutuhan informasi pemustaka di Perpustakaan Nasional tahun 2025. Acara ini diselenggarakan oleh Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan dan merupakan rangkaian dari program Puspa Pemustaka atau Pustakawan Menyapa Pemustaka yang telah memasuki Puspa Pemustaka seri ke-13. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, memulai acara pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Perpustakaan. Hadirin dimohon duduk tegak dan mengikuti dengan hikmat. Hakikat perpustakaan kita, wahana belajar sepanjang hayat, cermin masyarakat yang bermartabat, meningkatkan kualitas manusia, melestarikan hasanah budaya bangsa.
bangsa, mewujudkan masyarakat gemar membaca. Cinta ilmu hidup mulia berguna bagi sesama. Ayo kunjungi perpustakaan, jendela ilmu meraih masa depan. Ayo muliakan perpustakaan, manfaat besar bagi kehidupan. Perpustakaan, kebanggaan kita semua. Lumbung ilmu pengetahuan, hakikat perpustakaan kita. Wahana belajar sepanjang hayat, cermin masyarakat yang bermartabat. Meningkatkan kualitas manusia, melestarikan hasanah budaya bangsa, mewujudkan masyarakat gemar membaca. Cinta ilmu hidup mulia berguna bagi sesama. Ayo kunjungi perpustakaan, jendela ilmu meraih masa depan. Ayo muliakan perpustakaan, manfaat besar bagi kehidupan. Perpustakaan, kebanggaan kita semua. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dan untuk kesuksesan terselenggaranya acara pada hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Fikri Fajri AMD. Kepada Bapak Fikri, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Izinkan saya memimpin doa secara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saat ini kami berkumpul dalam rangka acara diseminasi hasil kajian kebutuhan informasi perpustakaan di Perpustakaan Nasional. Kami mohon kiranya acara ini selalu berada dalam ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Hakim, berikanlah kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia. Jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu, serta pandai bersyukur segala nikmat-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin acara berikutnya, marilah kita simak bersama laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Direktur Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan kepada Ibu Indra Astuti. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala Perpustakaan Nasional, Bapak Prof. Aminuddin Aziz, MA, PhD. Yang saya hormati, Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional, Bapak Dr. Joko Santoso, MHU. Yang saya hormati Bapak Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Bapak Dr. Andes Suharyanto, MHU, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Bapak Dr. Adin Bondar, MSI, pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Perpustakaan Nasional RI, pustakawan ahli utama, para peserta yang hadir secara daring melalui aplikasi Zoom, serta para narasumber kita hari ini, Ibu Dr. Anda Adriati, MSI, dan Ibu Emiati Tangkelembang, serta panitia penyelenggara yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menghadiri acara kegiatan webinar diseminasi hasil kajian kebutuhan informasi pemustaka tahun 2025 yang merupakan rangkaian program Puspa Pemustaka. Saat ini kita sudah berada di seri ke-13, Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini, Rabu tanggal 11 Maret 2026, dalam keadaan sehat dan semoga sehat kita adalah sehat yang walafiat. Pada kesempatan ini, perkenankan saya akan menyampaikan laporan singkat kegiatan dan konteks strategis dari pelaksanaan kegiatan kita di hari ini. Hadirin yang saya hormati, International Federation of Library Association and Institution, atau kita kenal dengan IFLA, pada tahun 2001 menegaskan bahwa pengembangan koleksi memiliki 3 tujuan utama, yaitu menyediakan informasi dan pengetahuan, menjamin akses informasi yang bebas dan setara, serta melestarikan warisan budaya. Pengembangan koleksi didasarkan pada penilaian berkelanjutan terhadap kebutuhan informasi pemustaka, analisis statistik penggunaan koleksi, dan proyeksi demografis dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan sumber daya yang ada. Dengan demikian, pengembangan koleksi tidak hanya berkaitan dengan penambahan sumber informasi, tetapi juga sangat bergantung pada hasil analisis kebutuhan pemustaka dan pola pemanfaatan koleksi tersebut. Perpustakaan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan dan berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian, dan juga pusat jejaring perpustakaan. Sebagai perpustakaan rujukan, Perpustakaan Nasional menyediakan informasi yang tervalidasi untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat dalam berbagai format, termasuk berbagai bahan perpustakaan digital daring seperti jurnal elektronik, buku digital, buku audio, buku video, dan terbitan referensi daring lainnya. Perpusnas dengan beragam jenis koleksi dan layanan yang tersedia memiliki peran strategis dalam mendukung penguatan literasi digital melalui penyediaan koleksi digital, layanan berbasis teknologi, serta teknologi pembelajaran yang mudah diakses. Pemanfaatan layanan perpustakaan secara optimal dapat mendorong terciptanya pembelajaran yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Perpustakaan Nomor 6 Tahun 2022 tentang kebijakan pengembangan koleksi, di mana pengembangan koleksi perpustakaan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menjaga agar koleksi tetap mutakhir, seimbang, dan sesuai dengan kebutuhan pemustaka.
Pengembangan koleksi yang dilakukan secara cermat dan berkelanjutan diharapkan dapat menjamin tersedianya koleksi perpusnas yang lengkap, mudah diakses, dan mencerminkan keragaman pengetahuan serta budaya bangsa. Untuk mendukung hal tersebut, Perpusnas melalui Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Bahan Perpustakaan melakukan kajian kebutuhan pemustaka secara berkala. Pada tahun 2025 telah dilakukan kajian yang bertujuan untuk menggali kebutuhan informasi pemustaka secara lebih mendalam dan terukur melalui survei, pemetaan profil pemustaka, serta analisis data penggunaan koleksi fisik dan digital. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi dasar dalam penentuan prioritas pengadaan koleksi, penataan kembali koleksi yang kurang relevan, serta pengembangan layanan yang lebih responsif terhadap karakteristik dan kebutuhan pemustaka. Sejalan dengan hal tersebut, hasil kajian ini perlu untuk disebarluaskan dalam bentuk diseminasi informasi sebagai tahapan strategis untuk menyampaikan temuan, analisis, dan rekomendasi kepada pengambil kebijakan, pelaksanaan program, akademisi, serta masyarakat yang relevan. Melalui kegiatan ini diharapkan terwujudnya pemahaman bersama mengenai kebutuhan informasi pemustaka sebagai dasar pengembangan koleksi perpustakaan. Prioritas pengembangan layanan dan koleksi berdasarkan kebutuhan, referensi, serta pola pemanfaatan informasi oleh pemustaka, dan juga komitmen bersama dalam meningkatkan relevansi, aksesibilitas, dan kebermanfaatan sumber informasi bagi seluruh pemustaka. Kegiatan diseminasi informasi ini merupakan rangkaian dari program Kedeputian Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi untuk menjangkau pemustaka perpusnas khususnya dan masyarakat secara umum agar mengetahui beragam layanan dan jenis koleksi yang dimiliki oleh perpusnas untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas dalam rangka mempertegas eksistensi Perpusnas demi martabat bangsa. Hadirin yang saya banggakan, tujuan dilaksanakan kegiatan webinar ini adalah sebagai berikut, yaitu menyampaikan hasil kajian kepada pemangku kepentingan perpustakaan nasional agar memahami kebutuhan informasi pemustaka secara lebih akurat dan berbasis data, mengidentifikasi prioritas pengembangan koleksi berdasarkan kebutuhan preferensi serta pola pemanfaatan informasi oleh pemustaka, meningkatkan kuantitas dan kualitas koleksi perpustakaan melalui penyesuaian program, fasilitas, dan inovasi layanan sesuai hasil kajian, membangun komitmen bersama dalam meningkatkan relevansi, aksesibilitas, dan kebermanfaatan sumber informasi bagi seluruh pemustaka. Nah, landasan utama pelaksanaan kajian ini adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 di Pasal 4 dan Pasal 7, lalu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, dan Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan di lingkungan perpustakaan nasional. Sasaran dari kegiatan ini adalah pemangku kebijakan dalam bidang perpustakaan, pustakawan dan pengelola perpustakaan, dan masyarakat umum pengguna layanan perpustakaan. Metode yang saat ini dilakukan adalah secara daring melalui webinar dengan kegiatan meliputi presentasi oleh narasumber yang telah siap ya, Bu Adriati dan Ibu Emiati, pustakawan ahli utama di Perpustakaan Nasional RI, presentasi hasil kajian kebutuhan informasi pemustaka, dan kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan luring. Ruang lingkup kegiatan meliputi persiapan kegiatan,
meliputi perencanaan teknis, koordinasi dan penyusunan materi, publikasi, pemaparan materi, diseminasi. Hadirin yang saya hormati, eh, narasumber pada kegiatan ini akan memaparkan terkait dengan urgensi kajian kebutuhan informasi pemustaka dalam pengembangan koleksi perpustakaan dan eh, pustakawan ahli utama dilakukan oleh pustakawan ahli utama di Kedeputian 1. Juga akan menyampaikan hasil kajian kebutuhan informasi pemustaka. Peserta daring dengan kapasitas webinar Zoom sebanyak 1.000 orang, terdiri dari pemangku kebijakan dalam bidang perpustakaan, pustakawan dan pengelola perpustakaan, dan masyarakat umum pengguna layanan perpustakaan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, demikian laporan kegiatan ini saya sampaikan untuk mengawali kegiatan pada hari ini. Kami berharap kegiatan ini menjadi momentum untuk terwujudnya pengetahuan, penguatan, pengelolaan warisan dokumenter bangsa melalui layanan serah simpan melalui pemanfaatan simpan digital yang terintegrasi. Dan terutama layanan yang telah disediakan oleh Perpustakaan Nasional untuk seluruh masyarakat. Dan pada saatnya nanti kami berharap kesediaan dari Bapak Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi untuk dapat membuka acara ini secara resmi. Atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan hari ini kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Direktur atas laporan kegiatannya. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita simak bersama sambutan Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi kepada Bapak Suharyanto. Kami persilakan. Terima kasih Mbak Ririn. Terdengar ya suara saya? Terdengar Bapak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Profesor E. Aminuddin Aziz. Yang kami hormati Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional, Bapak Dr. Djoko Santoso, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Bapak Dr. Adin Bondar. Terima kasih Bapak Adin telah hadir di acara kami di Kedeputian 1. Ini merupakan suatu kehormatan Bapak Deputi 2 bisa hadir di tengah-tengah kami dengan penuh bahagia dan senyum saya lihat tadi. Lalu pustakawan ahli utama di lingkungan Perpustakaan Nasional, pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Perpustakaan Nasional, dan pastinya yang saya banggakan, Ibu Indra Astuti selaku Direktur Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan dan seluruh jajarannya yang telah menyiapkan acara pada pagi hari ini. Yang luar biasa juga para narasumber yang penuh ceria. Ini ada Ibu Adriati dan ada Ibu Emiati Tangkai Lembang yang juga nanti akan menyampaikan hasil kajian yang telah dilakukan oleh tim Bu Indra dan teman-teman. Pastinya juga para peserta yang telah hadir yang mengikuti acara hari ini, alhamdulillah sudah bergabung 270 orang. Ini merupakan kabar baik buat kita semua, bisa saling berbagi pengetahuan dan berbagi pengalaman. Ini merupakan salah satu tujuan dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan merupakan kebanggaan juga bagi kami, terutama saya, di tengah-tengah kita hadir. Ini Mas Doktor yang baru, Mas Irhami Ali. Nanti mohon kami juga diberikan masukan, pengalaman terkait dengan kegiatan-kegiatan kajian yang telah dilaksanakan. Dan juga pastinya Bapak Ibu yang hadir pada hari ini yang penuh bahagia. Mari kita awali pagi ini dengan penuh rasa senyum
dan rasa bangga, rasa syukur bahwa kita semua masih diberikan nikmat sehat yang afiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Bapak Ibu semua bisa hadir di acara kami diseminasi hasil kajian kebutuhan informasi Pemustaka tahun 2025. Bapak Ibu yang kami banggakan, yang kami hormati, ada 3 hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama, bahwa hasil kajian ini merupakan bagian dari program Perpustakaan Nasional, yaitu penguatan budaya baca dan kecakapan literasi. Dan secara nasional, kegiatan ini juga merupakan misi keempat dalam Asta Cipta Presiden dan Wakil Presiden, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi, olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Perpustakaan Nasional memainkan peran penting dalam mendukung terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berbudaya. Ini menjadi bagian penting kita dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, saya berharap bahwa pada pagi hari ini, kegiatan ini bisa menjadi dasar dalam menentukan prioritas pengembangan koleksi. Artinya, menjadi prioritas pengembangan koleksi bukan hanya untuk Perpustakaan Nasional, tetapi juga untuk perpustakaan-perpustakaan lain yang ada di Indonesia. Ini bisa menjadi contoh praktik baik bagaimana pengembangan koleksi perpustakaan bukan hanya berdasarkan asumsi atau tren yang ada, tetapi juga harus berdasarkan analisa data dari kebutuhan pemustaka. Yang kedua, Bapak Ibu, menyelaraskan kebijakan pengadaan dengan pola pemanfaatan. Nah, ini sangat penting. Artinya, pengembangan koleksi bukan sekedar memenuhi deretan koleksi yang ada di perpustakaan, tapi memperhatikan juga kebutuhan-kebutuhan pemustaka. Yang ketiga adalah mengoptimalkan layanan agar lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan karakteristik pemustaka. Dalam poin ketiga ini juga kita berharap bahwa penyediaan koleksi bukan hanya untuk dibaca, tetapi juga menjadi ruang kreativitas bagi para pemustaka dan masyarakat untuk meningkatkan inovasi-inovasinya dan menjadikan ruang perpustakaan sebagai ruang kreativitas. Yang keempat adalah memperkuat transformasi perpustakaan menuju perpustakaan berbasis data dan berorientasi pengguna. Ketika kita bicara tentang orientasi pengguna, sudah dipastikan bahwa kita harus memberikan layanan yang terbaik. Layanan yang terbaik adalah bagaimana kebutuhan pemustaka dapat dipenuhi. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, perlu kami sampaikan juga dalam poin kedua ini bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program Kediputian 1, yaitu Puspa Pemustaka. Puspa Pemustaka adalah pustakawan menyapa pemustaka. Kami targetkan dalam tahun 2026 ini ada 44 seri. Artinya setiap minggu kami hadir menyapa pemustaka di seluruh Indonesia untuk memberikan informasi yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Perpustakaan Nasional, terutama yang ada di Kediputian 1. Syukur Alhamdulillah bahwa di bulan ketiga sampai bulan Maret ini sudah memasuki seri ke-13 dari 44 seri. Dan saya sangat yakin bahwa 44 target yang akan kita lakukan dalam tahun 2026 ini akan terwujud. Dan ini menjadi kebanggaan buat saya untuk seluruh tim unit kerja yang telah melaksanakan kegiatan Puspa Pemustaka. Nah, Bapak Ibu,
Di bagian ketiga atau terakhir saya ingin menyampaikan bahwa forum ini terbangun adalah membangun pemahaman bersama mengenai urgensi dalam kajian kebutuhan informasi dan pengembangan koleksi. Yang kedua, adanya komitmen dari kita semua. Kita semua artinya komitmen dari para pustakawan, pengelola perpustakaan, pengambil kebijakan, dan juga bagi masyarakat dan pemustaka. Bahwa pendekatan berbasis data dalam setiap pengambilan keputusan sangatlah penting. Yang ketiga, adanya sinergi antara unit kerja dan antar perpustakaan dalam meningkatkan relevansi dan aksesibilitas sumber informasi yang ada di perpustakaan. Nah, Bapak Ibu, ke depan tantangan kita juga semakin perlu kita hadapi. Kita bisa melihat bahwa saat ini berdasarkan data Reportal Oktober 2025, sekitar 230 juta orang atau 80,5% masyarakat Indonesia telah terhubung dengan internet. Data ini menunjukkan bahwa kita semua sebagai pengelola perpustakaan, sebagai pustakawan harus melihat bahwa tren ke depan, tren saat ini, bahwa penggunaan teknologi informasi semakin dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk kesiapan kita. Nah, Bapak Ibu, dari data 80,5% tersebut, ada yang menarik, bahwa 78,3% masyarakat yang menggunakan internet itu mencari informasi dengan data tersebut. Artinya sangat tinggi, dari 80,5, 78,3% ya, kebutuhan mencari informasi melalui internet. Yang kedua, mencari ide atau inspirasi sebesar 68,6%. Lalu menonton video, acara TV, dan film itu 58%. Nah, Bapak Ibu, semoga catatan-catatan tersebut bisa menjadi bagian diskusi kita pada pagi hari ini untuk bersama-sama saling berbagi pengetahuan bagi kita semua. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Dan pastinya dalam kajian-kajian ini masih ada kekurangan-kekurangan yang terus harus diperbaiki oleh kita sebagai tim penyusun. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suharyanto atas sambutan dan dukungannya. Baik, sebelum kita berlanjut ke acara inti, mohon kesediaan Bapak Ibu untuk sejenak menyalakan kamera, karena kita akan melakukan sesi foto bersama sebagai dokumentasi kegiatan hari ini. Dokumentasi foto akan dilaksanakan dalam 2 kali pengambilan gambar. Baik, untuk posisi pertama adalah formal. Mohon bersiap dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Berikutnya, gaya dengan salam literasi. Silakan memberikan senyum terbaiknya. Bersiap. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, selanjutnya mari kita masuk ke acara inti. Sebuah kajian tentu melewati proses panjang yang penuh dedikasi. Untuk melihat bagaimana perjalanan riset ini dari awal hingga akhir, mari kita saksikan bersama video lini masa kajian kebutuhan informasi pemustaka tahun 2025.
Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita masuki acara pemaparan dengan tema urgensi kajian kebutuhan informasi pemustaka dalam pengembangan koleksi perpustakaan yang akan disampaikan narasumber kita, stafan ahli utama Ibu Adriati SIPM Home. Kepada Ibu Adriati, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada Ririn sebagai pewara pada acara kegiatan hari ini. Dan salam hormat saya kepada Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Prof. Aminuddin Aziz, kemudian kepada Sekretaris Utama Bapak Dr. Joko Santoso, Bapak Deputi 1 Bapak Suharyanto, Bapak Deputi 2 Pak Adin Bondar, teman-teman sejawat pustakawan ahli utama Perpustakaan Nasional, dan pustakawan ahli media muda pertama, dan rekan sejawat lainnya serta para peserta yang hadir pada webinar pagi hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kita semua yang menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kegiatan kita pagi hari ini dicatat sebagai salah satu bentuk amal kita dalam mengisi bulan Ramadan selain kita melaksanakan puasa. Dan mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Bapak dan Ibu, seperti yang kita ketahui, tadi topik yang akan saya sampaikan adalah tentang urgensi dari melakukan kajian kebutuhan pemustaka. Nah, sebetulnya Bapak dan Ibu, kalaulah kita tidak mempunyai keterbatasan, ya, tidak ada keterbatasan, harusnya kita bisa memenuhi semua kebutuhan pemustaka. Namun, karena ada keterbatasan, Bapak dan Ibu, yang masing-masing perpustakaan mempunyai keterbatasan yang berbeda-beda, maka untuk memenuhi kebutuhan pemustaka, kita perlu melakukan kajian. Ya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu kebutuhan pemustaka. Banyak beberapa ahli menyampaikan pendapat tentang apa itu kebutuhan pemustaka. Ya, nah mungkin Bapak dan Ibu akan bisa membaca dari beberapa pendapat ahli yang di dalam materi saya itu disampaikan secara panjang lebar. Dan saya tidak akan menyampaikan satu persatu dari pendapat itu. Nah, saya ambil yang pertama adalah apa yang disampaikan oleh Bapak Rangganathan, Bapak Pustakawan Dunia. Ya, dia mengatakan bahwa kebutuhan pemustaka adalah kebutuhan informasi yang diperlukan oleh pengguna perpustakaan untuk memenuhi tujuan dan kebutuhan mereka akan informasi. Nah, dengan arti kata Bapak dan Ibu, karena kita melayani banyak orang dari berbagai lapisan, maka setiap perpustakaan berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ya. Nah, apakah kita mampu? Nah, ini nanti yang akan menjadi penyebab kenapa kita melakukan kajian terhadap kebutuhan pemustaka ini. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang disampaikan oleh Lancaster,
Yaitu kebutuhan pemustaka adalah kebutuhan informasi yang diperlukan oleh pengguna perpustakaan untuk kebutuhan mereka dalam melakukan kegiatan belajar, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, agak lebih jelas dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rangganathan. Ya, di sini sudah dirinci kebutuhan dalam belajar, berarti ini adalah bermanfaat untuk para pelajar, kalau pemustakanya para pelajar, atau para mahasiswa, atau orang-orang yang sedang melakukan pembelajaran sepanjang hayat. Nah, kalau untuk pembelajaran sepanjang hayat, berarti Bapak dan Ibu, maka kita perlu memenuhi kebutuhan informasi semua lapisan pemustaka yang ada di wilayah kita atau yang menjadi target pelayanan perpustakaan kita. Ya. Nah, mungkin untuk pendapat-pendapat yang lain hampir sama Bapak dan Ibu, pada intinya adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan semua informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka kita. Nah, kemudian ada prinsip lain yang disampaikan oleh Pak Rangganathan bahwa sebetulnya kita itu tidak perlu melakukan eh, pembatasan atau melakukan kajian terhadap perpustakaan. Kita itu harus selalu mengadakan semua apapun yang terbit karena dia mengatakan begini, setiap buku itu akan ada pembacanya dan setiap pembaca akan ada bukunya. Nah, ini Pak Rangganathan tahun 53 mungkin dia belum mengenal ada buku digital, ya, ada sumber-sumber informasi yang lain, dia menyebutnya dengan buku. Nah, dari prinsip ideal yang disampaikan oleh Pak Rangganathan ini, ya, yang menekankan bahwa semua informasi itu perlu dimiliki dan mempunyai nilai bagi setiap individu tertentu. Ya, jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan bahwa setiap buku itu tidak akan ada pembacanya dan setiap pembaca itu tidak ada bukunya. Ya, nah maka jika tidak ada keterbatasan pada diri perpustakaan, ya, maka sebetulnya semua informasi yang diterbitkan hasil karya cipta anak bangsa atau orang di dunia ini perlu kita adakan. Namun hal ini dibatasi oleh adanya keterbatasan sumber daya di setiap perpustakaan, ya. Perpustakaan terbatas anggarannya, terbatas ruangnya ya untuk penyimpanan, terbatas juga sumber-sumber untuk perolehannya. Sehingga tidak semua perpustakaan di dunia pun sekalipun ya mampu untuk mengadakan semua terbitan yang terbit di dunia ini. Termasuk kita di Perpustakaan Nasional. Untuk kita ketahui 27 lantai, 23 lantai ruangan perpustakaan kita di Merdeka Selatan itu sekarang sudah mulai sesak dengan koleksi. Nah, maka karena ada keterbatasan-keterbatasan ini, prinsip yang disampaikan oleh Rangganathan agak tidak bisa kita laksanakan sepenuhnya. Nah, maka untuk itu dengan adanya keterbatasan ini perlu kita melakukan kajian kebutuhan pemustaka. Ya. Nah, terutama Bapak dan Ibu, kebutuhan kajian ini adalah untuk mengatasi keterbatasan, terutama adalah dari segi anggaran dan fisik. Nah, apalagi seperti kita ketahui, untuk tahun 2026 ini anggaran kita cukup terbatas karena ada prioritas-prioritas lain yang dianggap perlu oleh pemerintah sehingga anggaran kita berkurang. Nah, hal ini mengharuskan kita untuk melakukan pengembangan koleksi yang betul-betul dibutuhkan dan akan dimanfaatkan oleh pemustaka kita.
ya. Dan apalagi tanggung jawab Perpustakaan Nasional sebagai pusat rujukan nasional, ya, pusat rujukan nasional, maka keterbatasan ini sebetulnya menjadi kendala bagi kita. Ya, tapi apa boleh buat, kita harus menyesuaikan dengan keadaan, maka mau tidak mau untuk pengadaan kita harus melakukan kajian kebutuhan pemustaka. Jadi sangat dipentingkan sekali. Ya. Nah, kenapa kajian kebutuhan pemustaka ini penting dalam rangka pengembangan koleksi perpustakaan? Ya. Yang pertama tadi kita untuk mengoptimalisasikan pengalaman dan kepuasan pemustaka, yaitu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pemustaka. Kita ingin ya setiap apa yang diminta, yang dicari oleh pemustaka kita, kita berharap bisa menjamin bahwa permintaan mereka tersebut dapat kita penuhi. Ya. Nah, untuk menjamin ini, maka Bapak dan Ibu kita betul-betul selektif ya dalam pengembangan koleksi. Nah, selektif di sini berarti kita betul-betul harus tahu kebutuhan apa dari yang diperlukan oleh pemustaka kita. Nah, caranya ya tidak lain tidak bukan adalah Bapak dan Ibu harus melihat dan menanyakan kepada pemustaka kita. Ya. Yang kedua adalah untuk meningkatkan penggunaan koleksi dan aksesibilitas terhadap koleksi kita. Koleksi yang sesuai dengan minat dan kebutuhan akan lebih sering digunakan, ya, dipinjam atau diakses oleh pemustaka kita, ya. Nah, maka Bapak dan Ibu agar mudah diakses tentu kita harus menyediakan sumber aksesnya. Dan setiap yang diakses kita berharap selalu bisa ada ditemukan. Nah, untuk itu kajian kebutuhan pemustaka penting untuk kita lakukan. Yang berikutnya adalah membangun kesadaran pengguna. Ya, dengan melakukan kajian ini kita membantu pemustaka untuk menyadari ketersediaan sumber daya yang relevan bagi mereka sehingga mereka lebih lebih pasti ya dengan koleksi perpustakaan. Ya. Nah, Bapak dan Ibu kita melatih juga mana koleksi yang mereka cari itu ada yang kita miliki atau melatih mereka juga jika kita tidak memilikinya kemana mereka bisa mencarinya. Nah, dan juga menyampaikan keterbatasan-keterbatasan kita terhadap pemustaka kita sehingga mereka tidak menjadi kecewa jika ada informasi yang mereka cari, mereka tidak menemukan. Jadi supaya mereka paham juga dengan kondisi kita. Nah, kemudian kita juga perlu melakukan efisiensi dan manajemen operasional. Nah, efisiensi terhadap sumber daya kita, misalnya sumber daya anggaran, sumber daya tenaga atau SDM, ya, sumber daya tempat atau ruang, ya, itu juga kita bisa optimalkan bagaimana dengan keterbatasan anggaran kita bisa mengadakan koleksi yang betul-betul dimanfaatkan atau yang dibutuhkan oleh pemustaka kita. Nah, kemudian dengan kajian pemustaka ini juga bisa memberikan dukungan terhadap para manajer, dalam hal ini para pimpinan untuk mengambil keputusan, ya, mengambil keputusan mana koleksi yang perlu kita adakan, mana yang perlu kita tunda, mana yang perlu kita kerjasamakan dengan pihak lain untuk pengadaannya untuk mengatasi keterbatasan kita tadi.
Jadi mudah-mudahan dari hasil kajian ini keputusan yang diambil oleh pihak manajer itu adalah keputusan yang sangat tepat dengan mempertimbangkan pemustaka yang dilayaninya. Kemudian pengembangan teknologi dan staf. Nah, dengan keterbatasan tadi, Bapak dan Ibu, kita bisa mendorong adopsi teknologi yang tepat guna dan meningkatkan kompetensi staf dalam melayani kebutuhan spesifik pemustaka. Nah, seperti perkembangan teknologi dalam penerbitan koleksi saat ini, yaitu dalam bentuk digital. Nah, ini sangat membantu atas keterbatasan kita tadi. Keterbatasan dalam hal ruang penyimpanan maupun keterbatasan dalam hal anggaran. Karena kalau kita lihat itu harga antara buku cetak dengan buku digital jauh lebih murah buku digital dibandingkan dengan buku tercetak. Dan yang sangat nyata perbedaannya adalah dalam hal penyimpanan, ruang penyimpanan, ya. Nah, Bapak dan Ibu, dengan pemanfaatan teknologi ini juga akan memaksa SDM, baik itu pustakawan atau petugas pengelola perpustakaan maupun pemustaka sendiri untuk mereka menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi ini. Jadi begitu ada buku digital, maka kita berharap perpustakaan menyediakan buku digital dan pemustaka pun harus mampu menggunakan buku digital tersebut. Nah, di sisi lain dengan buku digital itu lebih mempercepat proses pengadaan, ya, dibandingkan dengan buku tercetak. Jadi kemajuan teknologi ini betul-betul bisa kita ikuti perkembangannya supaya perpustakaan bisa memenuhi kebutuhan pemustakanya dan menyesuaikan dengan pemustaka yang dilayani. Kemudian dari segi kualitas dan strategi koleksi. Bapak dan Ibu, dengan melakukan kajian pemustaka, kita berharap semua koleksi kita itu meningkat kualitasnya. Kualitas yang dimaksud di sini setiap memastikan bahwa setiap materi atau setiap koleksi yang ditambahkan ke perpustakaan itu sesuai dengan standar, kualitas tinggi, dan sesuai dengan profil kebutuhan informasi pemustaka. Ya, nah dengan koleksi yang berkualitas ini akan bisa membuat pemustaka kita akan menjadi puas. Nah, inilah target akhir dari kita. Pengembangan koleksi adalah kepuasan pemustaka. Tidak ada pemustaka kita yang kecewa atau tidak menemukan setiap informasi yang mereka temukan. Nah, kemudian dengan kajian pengembangan, kajian kebutuhan pemustaka ini akan mendukung juga kepada evaluasi koleksi. Kita juga bisa melihat koleksi-koleksi yang sudah kita adakan, kemudian bagaimana keterpakaiannya, bagaimana tingkat kepuasan pemustaka digunakan atau tidak, ini akan menjadi landasan data untuk kita meninjau kembali dari koleksi yang kita adakan. Apakah kita perlu melakukan penyiangan, memperbaharui, misalnya mengganti dengan edisi terbaru. Kalau ada edisi terbaru untuk judul yang sama, nah kita akan bisa memberikan kebijakan kepada kita untuk melihat koleksi-koleksi kita. Ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kajian kebutuhan pemustaka juga berdampak terhadap pendidikan dan kolaborasi antar institusi. Ya. Dengan dunia pendidikan, Bapak dan Ibu, dengan kajian kebutuhan pemustaka ini akan dapat mendukung pembelajaran dan pengembangan kurikulum. Nah, ini akan sangat
berpengaruh untuk pengembangan kurikulum, terutama untuk perpustakaan-perpustakaan yang bergerak di dunia pendidikan. Termasuk di perpustakaan umum pun akan bisa menyesuaikan pengembangan koleksinya sesuai dengan kurikulum-kurikulum pembelajaran di dunia pendidikan, baik di pendidikan dasar, pendidikan menengah, maupun pendidikan tinggi, termasuk pendidikan untuk masyarakat yang belajar sepanjang hayatnya. Nah, kemudian di samping itu dampaknya adalah untuk mendorong inovasi dan kolaborasi. Dengan kajian kebutuhan pemustaka membuka peluang kerjasama antar unit atau antar perpustakaan untuk memacu inovasi dalam penyediaan layanan informasi yang lebih kreatif. Ya, bagaimana kita bisa melakukan kolaborasi antara satu perpustakaan dengan perpustakaan lain. Nah, koleksi yang tepat sesuai dengan kebutuhan pemustaka akan meningkatkan reputasi institusi, ya. Karena jika tidak ada pemustaka yang kecewa, mereka akan puas dengan perpustakaannya dan akan menjadi sebagai salah satu media promosi kita bahwa pemustaka akan menyampaikan kepada pemustaka lainnya bahwa perpustakaan ini koleksinya cukup berkualitas karena semua informasi yang mereka cari mereka temukan di perpustakaan tersebut. Nah, di dalam melakukan kajian kebutuhan pemustaka, siapa saja yang perlu kita libatkan. Nah, yang pertama yang perlu kita libatkan ada pihak internal dan pihak eksternal. Nah, dari pihak internal yang kita lihat adalah pengguna utama. Siapa pemustaka potensial kita? Ya, di setiap jenis perpustakaan berbeda pengguna potensialnya. Maka Bapak dan Ibu silahkan kenali pemustakanya, siapa pengguna perpustakaannya. Nah, untuk perpustakaan umum semuanya sebetulnya harus melibatkan semua lapisan pemustaka. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang melakukan kajian nanti akan kita lihat melibatkan semua lapisan pemustaka baik dari segi usia, pendidikan, pekerjaan, gender, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di dunia pendidikan berarti perlu memperhatikan pemustakanya ada dosen, guru, mahasiswa, murid, peneliti, dan lain sebagainya. Jadi kenalilah siapa pemustaka utama. Nah, kalau perpustakaan nasional, pemustaka utamanya adalah semua lapisan masyarakat. Kemudian siapa lagi dari pihak internal? Yaitu pustakawan. Pustakawan baik pustakawan yang ada di layanan yang melayani pemustaka setiap hari maupun pustakawan yang berada di bidang pengadaan, ya, termasuk pustakawan dari pusat-pusat lainnya, ya. Nah, di mana Bapak dan Ibu semua staf ini dapat memberikan sumbangsihnya untuk memberikan masukan terhadap pengembangan koleksi kita, ya, agar pengembangan koleksi kita tidak terjadi terkendala, ya, dan kemudian di lapangan juga akan bisa kita lihat bahwa setiap koleksi yang diadakan itu sesuai dengan yang dibutuhkan pemustaka. Karena kita melihat pemustaka secara bersama-sama. Kemudian dari pihak manajemen dan perencanaan strategis, terutama di yang menyumbang yang mendukung terhadap anggaran. Nah, ini betul-betul Bapak dan Ibu perlu kita libatkan, perlu kita sampaikan sehingga alokasi pengadaan, alokasi pembagian atau pembagian untuk berbagai pusat untuk mengajukan
anggaran kita itu dapat masukan dari atau memberikan masukan kepada institusi kita. Nah, maka Bapak dan Ibu, dari kajian kebutuhan ini mudah-mudahan nanti akan memberikan sumbang saran kepada pihak perencanaan ya dalam hal penganggaran kita berikutnya. Kemudian dukungan dari infrastruktur ya, divisi keuangan, teknologi. Nah, teknologi ini sangat bergantung kita, terutama apalagi saat ini koleksi kita sudah banyak yang dalam bentuk digital, ya. Maka tanpa dukungan teknologi, ya, itu kita tidak bisa mengembangkan koleksi sesuai dengan perkembangan koleksi saat ini, ya. Nah, kemudian dari pihak eksternal. Dari pihak eksternal kita perlu melakukan kolaborasi dengan para pemustaka di luar, ya, baik yang berasal dari perguruan tinggi, sekolah, orang tua murid, alumni, atau pegiat literasi atau masyarakat secara umum, maka kita perlu melakukan kolaborasi dengan mereka untuk meminta masukan dari mereka tentang kebutuhan-kebutuhan informasi yang betul-betul mereka butuhkan dalam rangka kegiatan mereka atau mendukung pelaksanaan pekerjaan mereka sehari-hari. Nah, kemudian dari berbagai komite dan tenaga ahli, terutama dari komite perpustakaan, komite etik, tenaga ahli, subjek spesialis. Nah, untuk subjek spesialis ini perlu betul kita harapkan masukannya supaya subjek spesialis yang ada, yang mereka butuhkan itu bisa kita adakan. Termasuk juga dari pihak hukum agar kita bisa dalam pengembangan koleksi kita memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada, terutama dalam hal hak cipta, ya, kemudian copyright, haki dan sebagainya. Kemudian dengan jejaring profesional dan juga termasuk penyandang dana atau donor, ya. Nah, terutama untuk perpustakaan-perpustakaan yang anggarannya disupport oleh penyandang dana, maka Bapak dan Ibu perlu melakukan kerjasama yang intens untuk menyampaikan hasil kajian kebutuhan ini kepada mereka, supaya dari anggaran yang mereka keluarkan, dari dana yang mereka kucurkan, itu betul-betul kita gunakan secara baik dan tepat. Kemudian yang tak kalah pentingnya juga adalah dengan dunia penerbitan. Bapak dan Ibu, ini kita perlu melakukan kerjasama dengan berbagai penerbit karena mereka lah penyedia konten yang kita adakan. Ya, Bapak dan Ibu juga harus tahu apa kecenderungan yang diterbitkan oleh penerbit dan apakah mereka menerbitkan buku sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pemustaka kita. Nah, dari hasil kajian ini kita juga bisa menyampaikan kepada penerbit bahwa tren kebutuhan informasi pemustaka saat ini adalah bidang subjek ini. Nah, maka penerbit akan mudah-mudahan mereka bisa berusaha untuk menerbitkan sesuai dengan tren yang dibutuhkan oleh pemustaka tersebut. Nah, kemudian untuk metode kajian, ya, bagaimana metode yang bisa kita lakukan, terutama Perpustakaan Nasional mengingat pemustaka kita yang tidak tetap, yang setiap hari mungkin bisa berubah, berbeda. Misalnya kita dengan perpustakaan khusus atau perpustakaan perguruan tinggi atau perpustakaan sekolah. Kalau perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi, pemustaka mereka itu tetap dan sudah jelas. Subjek-subjeknya pun jelas. Tapi bagi perpustakaan umum, nah ini yang menjadi mungkin nanti para teman-teman yang melakukan survei akan menyampaikan ini dalam hal menentukan siapa
yang mereka libatkan di dalam kajiannya dan metode apa saja yang mereka gunakan untuk mendapatkan informasi dari pemustaka ini. Nah, ada beberapa metode yang disampaikan, ada metode yang interaksinya langsung dan partisipatif, misalnya survei, melalui fokus grup atau melalui wawancara. Survei berarti dengan arti kata kita akan menyebarkan data, akan kita kumpulkan dengan menggunakan kuesioner, dan ini untungnya kita bisa menjangkau pemustaka secara lebih banyak. Cuma apakah pemustaka bersedia atau tidak? Nah, apakah ini nanti menjadi kendala juga bagi teman-teman di dalam melakukan survei, nanti akan kita lihat. Kemudian fokus grup diskusi atau diskusi secara bersama-sama kelompok pemustaka. Nah, ini akan jelas skalanya tidak bisa skala besar seperti survei, tapi hasilnya ini akan lebih fokus dan kita bisa lebih mendalam pertanyaan kita yang akan kita sampaikan kepada mereka. Kemudian cara berikutnya adalah melalui wawancara. Ya, wawancara berarti kita langsung berhadapan dengan para pemustakanya. Nah, ini juga akan ada kendalanya. Yang pertama, tidak semua pemustaka juga punya waktu, kemudian mau diwawancarai, kemudian kita harus mencari kesempatan yang tepat di antara kita yang mewawancarai maupun pemustaka yang akan siap untuk kita wawancarai. Jadi masing-masing ini ada positif dan ada negatifnya. Kemudian metode lain yang bisa kita lakukan adalah melalui metode observasi dan analisis data. Nah, metode observasi dan analisis data ini misalnya kita melihat dari tren penggunaan koleksi, ya. Dari tren penggunaan koleksi, data-data sirkulasi koleksi ya yang digunakan oleh pemustaka, maka itu bisa kita jadikan sebagai ukuran bahwa subjek yang terbanyak berarti itulah tren penggunaan koleksi yang banyak dan dibutuhkan oleh pemustaka. Kemudian melakukan observasi atau pengamatan langsung terhadap perilaku dan pola interaksi pemustaka saat menggunakan fasilitas perpustakaan. Nah, observasi ini juga bagus kita lakukan, namun tetap juga ada hambatannya, terutama dari segi waktu dan dari kebutuhan SDM yang mampu melakukan observasi, termasuk juga pemustaka yang bisa kita observasi secara langsung. Nah, berikutnya adalah melalui analisis konten. Analisis konten ini yaitu kita membaca, mengidentifikasi dari setiap terbitan-terbitan yang ada, kita baca, ya, kemudian kita lihat, ya, kita nilai, kita evaluasi kira-kira topiknya sesuai tidak dengan kebutuhan pemustaka. Nah, ini juga akan memakan waktu yang lama dan harus ada subjek spesialis untuk agar hasil analisis terhadap konten itu lebih tepat dan lebih objektif. Nah, metode lain yang bisa kita lakukan adalah metode evaluatif dan pendekatan khusus. Nah, yaitu dengan melalui analisis kebutuhan pemustaka. Yaitu Bapak dan Ibu, ini kita lakukan melihat atau dengan menentukan kesenjangan antara kondisi layanan saat ini dengan keinginan yang diharapkan oleh pemustaka. Nah, kita lihat antara yang dicari, informasi yang dicari oleh pemustaka dengan yang mereka temukan, seberapa jauh ketepatannya, seberapa banyak, mana yang lebih banyak, yang tepatkah, yang sesuai yang diharapkankah, atau yang mendekatikah, atau yang mendekati sedikit-sedikit, atau yang jauh. Nah, ini kita lihat. Nah, ini perlu juga analisis dan SDM yang perlu dan memahami
untuk melakukan kajian dengan metode analisis kebutuhan pemustaka ini. Kemudian ada lagi metode lain yaitu metode Delphi, yaitu teknik komunikasi terstruktur yang mengandalkan panel ahli untuk mencapai konsensus mengenai kebutuhan pemustaka di masa depan. Berarti kalau metode ini kita lakukan, Bapak dan Ibu, kita perlu subjek spesialis, kemudian pemustaka yang ahli di bidangnya, dan kita harus menghimpun semua tenaga atau pemustaka-pemustaka yang ahli dalam subjek-subjek tertentu dan kelompok-kelompok orang sesuai dengan umurnya. Nah, kemudian studi kasus. Cara lain yang dapat kita lakukan atau metode lain yang dapat kita lakukan adalah dengan melihat atau dari studi kasus, yaitu penelitian mendalam terhadap fenomena atau pemustaka tertentu dalam konteks kehidupan nyata. Nah, Bapak dan Ibu, berarti ini baik penelitinya itu betul-betul bisa memahami konteks kehidupan nyata dari pemustaka yang dilayani. Nah, berarti ini perlu waktu yang panjang apabila kita melakukan metode ini. Nah, mana yang tepat, masing-masing metode Bapak dan Ibu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan, memix, ya, menggabungkan beberapa metode tergantung kepada tujuan dan informasi apa yang akan kita gunakan. Ya. Nah, kemudian kapan kajian pemustaka tepat kita lakukan? Nah, waktu ini juga sangat menentukan Bapak dan Ibu, ya, karena kita akan berhadapan dengan para pemustaka. Nah, untuk waktu yang paling tepat yang kita lakukan, yang pertama adalah pada saat perpustakaan baru pertama dibuka. Ya, dibuka maksudnya didirikan. Jadi perpustakaan baru, belum pernah kita punya perpustakaan sebelumnya. Nah, ini adalah sangat tepat sekali kita melakukan kajian kebutuhan ini. Berarti kita kaji dulu apa yang dibutuhkan oleh pemustaka, kemudian baru kita siapa pemustaka kita, kemudian apa yang mereka butuhkan. Nah, itu subjek-subjek itulah yang kita kembangkan. Nah, kemudian apabila perpustakaan kita sudah terbentuk, seperti banyak perpustakaan yang sudah ada saat ini, maka paling tidak, kalau sebaiknya setiap tahun, setiap saat itu kita lakukan. Tapi Bapak dan Ibu dari pengalaman kalau kita setiap saat melakukan itu hasilnya hampir sama antara yang kita lakukan tahun ini dengan tahun kemarin. Paling tidak intervalnya Bapak dan Ibu boleh kita lakukan antara 3 sampai 5 tahun sekali, ya. Atau Bapak dan Ibu bisa tentukan waktu-waktu secara periodik, ya. Kira-kira kapan yang lebih tepat dilakukan untuk setiap perpustakaan. Bisa saja misalnya ada perubahan teknologi. Nah, Bapak dan Ibu dengan perubahan teknologi, Bapak dan Ibu juga bisa melakukan. Belum sampai 5 tahun, Bapak dan Ibu bisa lakukan pada tahun ketiga atau tahun kedua jika ada perubahan baik dari segi pemustaka, teknologi maupun koleksi. Nah, Bapak dan Ibu bisa melakukan. Jadi rajin-rajinlah kita melakukan pendekatan membaca situasi pemustaka kita apabila ada perubahan terhadap kebutuhannya. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan tentang urgensi dari kita melakukan kajian kebutuhan pemustaka karena ya seperti dikatakan tadi adanya keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki. Kalau perpustakaan kita tidak ada keterbatasan, akan lebih baik prinsip Ranganathan itu kita terapkan. Setiap buku
ada pembacanya, dan setiap pembaca akan ada bukunya. Sehingga setiap orang yang datang mencari informasi, mereka akan puas. Karena apa yang mereka cari selalu mereka dapatkan. Tapi jika Bapak dan Ibu mempunyai keterbatasan, maka kajian kebutuhan pemustaka penting dilakukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan, dan sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih Ibu Adriati atas pemaparannya. Selanjutnya, mari kita simak paparan mengenai hasil kajian kebutuhan informasi pemustaka di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tahun 2025 yang akan disampaikan oleh pustakawan ahli utama kita, Ibu Emiati Tangkelembang, S-Host MM. Pada Ibu Emiati, dipersilahkan. Oke, terima kasih Pewara Mbak Riring. Sekali lagi terima kasih kepada Pewara Mbak Ririn. Yang saya hormati Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Profesor Endang Aminuddin Aziz, PhD. Yang saya hormati Sekretaris Utama Dr. Joko Santoso. Yang saya hormati Deputi Bidang Bahan Perpustakaan dan Jasa Informasi Bapak Suharyanto, SOS MSI. Yang saya hormati Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Bapak Dr. Adin. Yang saya hormati para pejabat pimpinan tinggi, yang saya hormati para pustakawan utama, yang saya hormati Direktur Deposit dan Pengembangan Koleksi Ibu Dr. Randa Indra Astuti MSI, yang saya hormati para ketua kelompok dan ketua tim, dan yang tak lupa saya hormati para hadirin yang mengikuti webinar pada saat ini, dan yang tak lupa juga saya hormati teman-teman tim kajian kebutuhan informasi pemustaka. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk diseminasi hasil kajian kebutuhan informasi perpustakaan Nasional Republik Indonesia di tahun 2025, kami akan menyampaikan tentunya dengan tim. Nah, di sini timnya antara lain tim penyusun. Di sini ada Deputi Bidang Pengarah, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, kemudian penanggung jawab Direktur Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan, kemudian Ketua Kelompok dan Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Koleksi Perpustakaan, kemudian penelaah. Di sini ada Ibu Eka Melprina Suminar CSSMM, kemudian pelaksana saya sendiri Emiati Tangkelembang SOSMM, kemudian ada Ibu Erlina Inderasi SOSM, kemudian ada Bu Soraya Haryani Putri SUM MSI, kemudian ada Bu Yuliana SHUM MP, kemudian ada Bu Siti Alicia Rizky Nurdin SIPUS, kemudian ada Ibu Aina Pujanti SUM, dan Pak Rizky Dwi Purnomo Eskom. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, perlu ketahui bahwa di sini juga kami melibatkan tim dari layanan dan tim dari Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya dalam suatu kajian kita perlu ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, dan ada manfaat penelitian. Next. Nah, untuk latar belakang sebagai berikut. Perpustakaan Nasional memiliki mandat untuk menjamin ketersediaan koleksi perpustakaan yang berkualitas, mutakhir, dan relevan dengan kebutuhan pemustaka berdasarkan hasil analisis kebutuhan pemustaka dan pola pemanfaatan koleksi. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang sudah
disampaikan oleh Ibu Adriati tadi dalam urgensi kajian kebutuhan pemustaka, tentunya dalam latar belakang ini tentunya kami akan mengikuti seperti apa yang sudah biasanya kami lakukan, yaitu tentunya dilakukan setiap tahun. Nah, kenapa ada kajian pemustaka di Perpustakaan Nasional setiap tahun? Tentunya itu kita akan mengkaji permintaan-permintaan dari pemustaka. Jadi jangan sampai kita memberikan bahan perpustakaan yang tidak sesuai dengan yang diminati oleh pemustaka, sehingga tentunya ada pemustaka. Nah, kemudian berdasarkan Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menjaga agar koleksi tetap mutakhir, seimbang, dan sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Pengembangan koleksi yang dilakukan secara cermat dan diharapkan dapat menjamin tersedianya koleksi perpusnas yang lengkap, mudah diakses, dan mencerminkan keragaman pengetahuan serta budaya bangsa. Pengembangan koleksi didasarkan pada penilaian berkelanjutan terhadap kebutuhan informasi pemustaka, analisis statistik, penggunaan, dan proyeksi demografis dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran dan sumber daya. Dengan demikian, pengembangan koleksi tidak hanya berkaitan dengan penambahan sumber informasi, tetapi juga sangat bergantung pada hasil analisis kebutuhan pemustaka dan pola pemanfaatan koleksi. Untuk rumusan masalah, apa saja subjek bahan perpustakaan yang dibutuhkan oleh pemustaka di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia? Kemudian, apa saja judul bahan perpustakaan yang dibutuhkan oleh pemustaka di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia? Kemudian, tentunya tujuan penelitian. Menganalisis subjek bahan perpustakaan yang dibutuhkan pemustaka di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kemudian menganalisis judul bahan perpustakaan yang dibutuhkan oleh pemustaka di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, kemudian kita masuk ke manfaat dan penelitian. Manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk yang manfaat teoritis, tentunya kita akan mendapatkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmiah di bidang manajemen pengembangan koleksi perpustakaan, khususnya terkait pemanfaatan data kebutuhan pemustaka dan statistik penggunaan koleksi sebagai dasar pengambilan keputusan. Sekali lagi Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa hasil kajian ini akan menjadi pengambilan keputusan kepada para pimpinan yang ada di Perpustakaan Nasional, seperti apa nantinya kita akan mengadakan koleksi-koleksi, dan tentunya kita sekali lagi bahwa tentunya orientasinya kepada pemustaka. Kemudian manfaat penelitian. Bahan pertimbangan bagi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam meningkatkan kualitas dan relevansi koleksi baik cetak maupun digital. Jadi sekali lagi kita tentunya dalam pengadaan bahan perpustakaan kita tentunya harus relevansi dengan koleksi, dan sekali lagi tentunya orientasi kepada pemustaka. Nah, inilah kenapa ada kajian, karena dalam kajian ini tentunya ada di dalam di situ ada item-item yang akan diisi oleh pemustaka, bahwa ini loh koleksi yang kami mau di tahun 2026. Kemudian ada judul-judul dan subjek-subjek, sehingga Perpustakaan Nasional dalam mengadakan bahan perpustakaan tentunya kita akan mengacu atau berorientasi kepada permintaan pemustaka. Kemudian dasar penyusunan prioritas pengadaan, penyiangan, dan pelestarian koleksi yang lebih efektif dan efisien. Masukan bagi unit-unit layanan dalam merancang strategi promosi literasi informasi dan pengembangan layanan yang lebih sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan pemustaka. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi bahwa dalam pengadaan bahan perpustakaan kami bekerja sama dengan
layanan. Dan dari sanalah kami akan mendapatkan bahwa ini loh buku-buku, ini loh subjek-subjek yang akan yang diminati oleh pemustaka, sehingga sehingga Direktorat Deposito dan Pengembangan Koleksi dalam hal ini direkturnya adalah Bu Indra Astuti akan memberikan, tentunya akan bekerja sama atau memberikan perintah kepada pustakawan-pustakawan yang ada di Direktorat Deposito dan Pengembangan Koleksi untuk pengadaan yang akan dilaksanakan. Kemudian, nah kita masuk ke bab 2, landasan teori dan kajian sebelumnya. Kebutuhan informasi dalam hierarki kebutuhan Maslow, kemudian manajemen pengembangan koleksi, yang ketiga kajian kebutuhan pemustaka di Perpustakaan Nasional. Kemudian bab 3 yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitian. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai karakteristik populasi atau fenomena yang diteliti dalam konteks kajian ini. Penelitian diarahkan untuk mendeskripsikan kebutuhan pemustaka terhadap berbagai jenis koleksi di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kemudian kita masuk ke populasi dan sampel. Populasi di sini yang kita pakai adalah seluruh pemustaka yang menggunakan layanan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang mencakup berbagai rentan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, profesi, dan domisili. Kemudian untuk sampel menggunakan metode companion sampling. Nah, kita lanjut ke teknik pengumpulan data primer. Kuesioner daring berbasis Google Form. Kemudian yang keempat, teknik pengumpulan data sekunder. Statistik penggunaan koleksi dan layanan digital pada platform ePusnas, Inlist Enterprise, dan Bintang Pusnas. Kemudian yang kelima, teknis analisis data primer menggunakan statistik deskriptif. Dan yang keenam, teknis analisis data sekunder dari ePusnas, Inlist, Enterprise, dan Bintang Pusnas dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Nah, inilah Bapak Ibu yang kami hormati, teknik analisis data sekunder yang dimana kami mengambil dari koleksi ePusnas, kemudian dari ePusnas, kemudian dari Inlist Enterprise dan Bintang Pusnas, dan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Kemudian, nah kita masuk ke bab 4 yaitu hasil analisis data. Untuk profil responden, di sini kami untuk jumlah responden sebanyak 200 responden. Kemudian 99% tingkat ketersediaan responden dalam membantu pengembangan koleksi masa depan. Jadi hanya 10% responden yang tidak, hanya 1% responden yang tidak mengisi, mungkin ini karena ada miss dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat berarti kita dari 200 responden 99% yang mengisi. Jadi ini kalau kita melihat cukup sudah termasuk sangat bagus lah, karena hanya 1% yang tidak mengisi responden. Kemudian kita bisa melihat tabel ketersediaan mengisi survei. Sekali lagi bahwa untuk ketersediaan di sini ada nomor 1. Ya, untuk yang bersedia mengisi responden 99%, kemudian yang tidak bersedia hanya 1%. Dengan jumlah 202 responden nah, kemudian untuk tabel yang ketiga, kita bisa melihat jenis kelamin responden. Untuk perempuan di sini sebanyak 135 jumlah, kemudian atau setara dengan 67,5%.
Kemudian untuk jenis laki-laki 65 atau setara dengan 32,5%. Lanjut. Nah, untuk tabel yang kedua yaitu usia responden. Untuk kelompok usia muda sekitar 39,5% pengguna aktif didominasi oleh kelompok usia produktif dari 20 tahun hingga 29 tahun. Nah, kita bisa melihat di sini Bapak Ibu, untuk 20 sampai 24 tahun sebanyak 42 responden atau 21,0%. Kemudian untuk pemustaka 25 sampai 29 tahun sebanyak 37 atau 18,5%. Kemudian untuk 15 sampai 19 tahun atau 23 responden sebanyak 11,5%. Kemudian untuk usia 50 sampai 54 tahun sebanyak 19 orang atau 9,5%. Kemudian untuk usia 40 sampai 40 tahun sebanyak 15 orang atau 7,5. Kemudian untuk umur 35 sampai dengan 39 tahun 14 orang atau 7,0. Kemudian untuk umur 45 sampai dengan 49 sebanyak 9 orang atau 4,5%. Kemudian untuk usia 55 sampai 59 tahun sebanyak 8 orang atau 4,0%. Kemudian untuk yang di bawah 15 tahun 18 hanya sekitar 8 orang. Kemudian tidak ingin menyebutkan ada 3 orang atau 1,5%. Kemudian di bawah 60 tahun ada 2 orang yang tidak mau menyebutkan namanya. Kita lanjutkan ke tabel 4 yaitu pendidikan terakhir responden. Kenapa kami perlu membacakan semua tabel? Karena tentunya Bapak Ibu ingin tahu seperti apa sih pemustaka yang hadir di Perpustakaan Nasional, sehingga dalam kajian ini tentunya kami harus membaca satu persatu tabel. Nah, kemudian kita masuk ke tabel 4 yaitu pendidikan terakhir responden, yaitu pendidikan untuk S1 sebanyak 109 orang atau setara dengan 54,5%. Kemudian untuk SMA, SMK, MA sebanyak 44 responden atau 22,0%. Kemudian diploma 3 15 orang atau 7,50%. Kemudian untuk S2 14 orang 7,0%. Kemudian untuk SMP dan MTS 12 responden atau 6,%. Kemudian untuk S3 4% atau 2,0%. Kemudian untuk diploma 1 orang 0,5%. Kemudian diploma 2 0,5%. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa 72% pendidikan tinggi atau mayoritas pemustaka memiliki latar belakang pendidikan diploma 1 hingga S3. Kita lanjutkan. Untuk tabel kelima, status bekerja responden. Status bekerja, bekerja iya 130 atau 65%. Kemudian yang tidak bekerja 70 atau 35%. Kemudian untuk tabel yang keenam, status keanggotaan responden. Untuk 105 dari 200 responden di sini 105 yang menjadi anggota perpustakaan atau 52,5%. Kemudian yang tidak dari 200 responden, yang dari 200 responden 95 yang tidak menjadi anggota Perpustakaan Nasional atau 47,5%. Kita lanjutkan. Nah, untuk distribusi pekerjaan responden kita bisa melihat di sini. Untuk yang paling besar itu
47,5%. Kemudian untuk tenaga teknis dan administrasi asisten potensial. Jadi mungkin ini saya tidak baca satu persatu, Bapak Ibu bisa melihat, saya lanjutkan karena mungkin ini waktu. Untuk koleksi yang diminati pemustaka, nah ini Bapak Ibu perlu mengetahui bahwa koleksi yang diminati pemustaka didominasi kelas 800 atau fiksi atau apa ya. Nah, kita bisa melihat di sini atau sastra dan fiksi, kita bisa melihat di sini mayoritas koleksi yang diminati dan dipinjam berasal dari rumpun sastra atau edisi 800. Nah, kita bisa melihat untuk usulan jurnal ada 24%, usulan jurnal internasional, 1/4 pemustaka mengusungkan pengembangan database jurnal bereputasi luar negeri. Jadi ini masukan dari responden. Jadi mungkin ini juga sebagai catatan nanti buat Ibu Direktur bahwa ada sekitar 24 usulan jurnal internasional dari pemustaka. Kemudian 7,6% untuk database atau World Scientific 7,6%. Kemudian, nah ini ada yang banyak banget 72% yaitu academic-ship. Nah ini kebutuhan koleksi ilmiah yang kuat dipicu oleh profil pemustaka berpendidikan tinggi. Nah, seperti kita ketahui bahwa 58,3% adalah yang berpendidikan tadi ada yang di atas. Jadi tentunya database ini mereka juga akan memesan tentunya dari akademisi atau kebutuhan koleksi ilmiah yang kuat, yang sekali lagi yang dipicu oleh profil pemustaka yang berpendidikan tinggi. Kemudian, nah ini koleksi buku atau monograf tercetak dan terekam. Kita bisa melihat di sini untuk fiksi 71 responden ajukan atau 38,87%. Kemudian untuk sejarah ada 24 responden yang mengajukan atau sekitar 10,43%. Kemudian untuk perpustakaan 11 responden atau 4,78%. Kemudian untuk kesehatan ada 10 responden yang mengajukan. Kemudian untuk motivasi atau subjek motivasi ada 8 orang atau 3,48%. Kemudian untuk sastra 7 orang atau 3,4%, kemudian sains 5 orang atau 2,17%, kemudian budaya 5 orang atau 2,17%, kemudian hukum 4 orang atau 1,74%, dan filsafat 4 atau 1,74%. Kemudian usulan koleksi serial koran atau majalah, kita bisa melihat di sini. Oh, usulan. Oke ya. Mohon maaf tadi bukan responden tapi usulan. Kemudian untuk budaya yang diusulkan 20 ada 20 usulan, ada 20 usulan atau 33,9%. Kemudian ekonomi ada 10 usulan atau 16,95%. Kemudian politik ada 9 usulan atau 3,39%. Kemudian sejarah ada 2 usulan 3,39%. Kemudian pendidikan ada 2 usulan 3,39%. Kemudian agama 2 usulan 3,39%. Pertanian ada 2 usulan juga 3,3%. Kemudian wisata sampai dengan perpustakaan ada 1 usulan atau setara dengan per judulnya 1,69%. Kemudian usulan koleksi bahan kartografi. Jadi di sini kita bisa melihat Bapak Ibu ada geografi sebanyak 14 usulan.
atau yang paling terbesar di sini kita bisa lihat. Kemudian kartografi 7 usulan. Kemudian untuk koleksi bahan kartografi gunung ada 5 usulan. Kemudian untuk tambang ada 5 usulan. Kemudian usulan koleksi disabilitas. Nah, Bapak Ibu, tentunya untuk koleksi disabilitas ini tentunya kita juga perlu memberikan perhatian kepada teman-teman koleksi disabilitas. Nah, di sini untuk fiksi sebanyak 17 usulan, kemudian untuk kesehatan sebanyak 10 usulan, kemudian untuk pendidikan sebanyak 3 usulan, untuk sejarah 3 usulan, untuk umum juga 3 usulan, untuk apa nih berita ya? Untuk biografi 2 usulan, kemudian untuk apa nih kecerdasan untuk kecerdasan 2 orang. Kemudian dari judul literasi, kemudian layanan informasi kecil bacanya ya. Nanti bisa nggak digede-gedein sampai dengan coba itu Mbak. Itu semua yang usulan 1. Kemudian kita lanjutkan, mohon maaf Bapak Ibu, nanti mungkin bisa kami untuk yang lebih jelasnya nanti kami bisa share lagi yang lebih jelasnya. Kemudian untuk usulan koleksi audiovisual untuk film 17%, jadi di sini masih didominasi film 17, jadi masih banyak pemustaka yang mengusulkan untuk film, tentunya berbagai film, mulai dari film dari budaya-budaya tradisional dan tentunya sampai ke dengan mungkin film-film internasional dan sebagainya. Kemudian pendidikan sebanyak 8 usulan, kemudian untuk kesehatan 5 usulan, kemudian untuk sejarah 3 usulan, kemudian untuk fiksi 2 usulan, dan umum 2 usulan juga. Kemudian dari usulan mulai dari inovasi, teknologi, sains, pembangunan, musik, kemudian bahasa, kemudian bisnis, kemudian fauna, kemudian literasi, film anak-anak, film Indonesia, musik, kemudian apa nih Korea dan sebagainya, itu sebanyak 7 usulan. Maaf, sebanyak 1 usulan. Kemudian untuk usulan koleksi naskah kuno. Untuk sejarah yang diusulkan sebanyak 33 usulan, atau yang paling didominasi di sejarah sebanyak 61,11%. Kemudian untuk naskah 7%, mungkin naskah nanti di sini naskah nanti mungkin juga itu apa nanti akan kami share kembali. Naskah itu kan banyak, naskah apa aja, mungkin naskah hikayat dan sebagainya. Jadi mungkin nanti kalau ada Bapak Ibu yang bertanya, naskah itu kan banyak, nah nanti ada usulannya, atau nanti mungkin ada pemberitahuan dari tim panitia. Kemudian untuk hikayat 5 usulan atau sebanyak 3,7%. Kemudian untuk babat sebanyak 2 usulan atau 3,70%. Kemudian untuk budaya, antropologi, umum, legenda, agama, ramalan, naskah kuno, itu usulannya sebanyak 1 atau 1,85%. Kemudian untuk usulan koleksi jurnal elektronik. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kita bisa melihat di dashboard untuk data-database yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional. Nah, di sini mulai dari ada Taylor and Francis, ada Balai Pustaka, ada World Scientific, ada Wiley, ada Springer, ada Cabi, dan sebagainya. Jadi itu Bapak Ibu bisa nanti
Kalau kurang mungkin kurang di sini kurang paham, nanti silakan menghubungi tim atau silakan menghubungi Direktorat Deposito dan Pengembangan Koleksi di kelompok kerja pengembangan koleksi. Nah, kita bisa melihat di sini untuk World Scientific sebanyak 22 usulan atau 7,6% atau didominasi dari 22 usulan. Kemudian untuk EBSCO 21 usulan atau 7,29%. Kemudian untuk Oxford Academic Journal 19 usulan atau 6,60%. Kemudian untuk Spring Link atau 19 atau 6,60%, Sign Direct sebanyak 18 usulan atau 5,56%. Kemudian untuk ProQuest 16 usulan sebanyak 5,56%. Kemudian untuk Taylor and Francis 16 usulan atau 5,21%. Kemudian untuk American Chemical Society sebanyak 15 usulan atau 5,21%. Kemudian untuk Wiley 15 atau 5,21%. Untuk Nature 14 atau 4,86%. Untuk Gale 13 usulan atau 4,51%. Kemudian di sini ada Apple Tree, Triple Tree, ada Apple Tree ada 13 usulan 4,51%. Kemudian Emerald Insight ada 12 usulan atau 4,51%. Ada JS Store ada 12 usulan atau 4,17%. Ada LexisNexis atau 8 usulan 2,78%. Kemudian ada Clinical K 7 usulan sebanyak 2,43%. Dan yang terakhir usulan dari koleksi jurnal elektronik adalah Westlaw. Westlaw di sini yang mengusulkan 7 orang atau 2,43%. Kemudian, nah ini Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kita bisa melihat untuk subjek populer meliputi fiksi Indonesia, komik, dan metodologi penelitian. Kemudian kebutuhan koleksi fisik terfokus pada literatur pendukung skripsi dan tugas akhir. Jadi ini 2 subjek yang bisa kita lihat Bapak Ibu bahwa itu yang paling diminati di koleksi yang ada di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kemudian Bapak Ibu kita bisa melihat di layanan fisik atau inlist tetap relevan, kita bisa melihat kategori fiksi secara konsisten menjadi subjek yang paling banyak dipinjam ada di IPUSNAS. Jadi koleksi IPUSNAS yang paling banyak dipinjam adalah koleksi IPUSNAS. Kita bisa melihat di inlist. Kemudian subjek agama Islam dan pendidikan menempati posisi 3 besar di platform digital. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Untuk bab 5, kesimpulan dan saran. Untuk bab 5, prioritas kebutuhan subjek koleksi, kategori fiksi dan pendidikan menempati urutan teratas dan dalam permintaan pemustaka secara konsisten. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kategori fiksi dan pendidikan menempati urutan teratas dalam permintaan pemustaka secara konsisten. Kita bisa melihat di sini untuk fiksi merupakan kategori dengan permintaan tertinggi di seluruh platform. Kemudian pendidikan menduduki posisi kedua untuk mendukung literasi akademik. Kemudian yang ketiga, pengembangan diri menjadi tren yang terus meningkat bagi pemustaka yang aktif. Kemudian usulan judul koleksi spesifik. Daftar judul yang paling banyak diusulkan mencakup berbagai format mulai dari cetak hingga multimedia. Di sini Bapak Ibu bisa melihat untuk literatur populer, novel Rapi Jali karya Di Lestari
kemudian as long as the lemon tree grow. Nah, itu ini jadi literatur yang paling populer. Kemudian media dan referensi kita bisa melihat di majalah Tempo dan Atlas Indonesia 2025. Kemudian ada database jurnal World Scientific. Kemudian koleksi khusus dan AV. Kita bisa melihat bahwa koleksi yang paling diminati di sini di koleksi khusus dan AP adalah Al-Quran and Braille dan film Bumi Manusia. Kemudian, nah, ini mungkin saya membaca saran hanya sedikit-sedikit saja. Kita bisa melihat di sini bahwa mengembangkan koleksi dengan memprioritaskan pengadaan judul baru pada kategori yang paling diminati. Sekali lagi, kategori yang paling diminati tentunya. Antara lain fiksi, pendidikan, fiksi remaja, hukum, dan manajemen, serta menambah eksemplar untuk buku-buku populer agar mengurangi antrian peminjaman dan meningkatkan ketersediaan koleksi bagi pemustaka. Melakukan penyegaran koleksi melalui penyangan berkala terhadap bahan pustaka yang tidak lagi relevan, rusak atau jarang digunakan, serta secara konsisten meningkatkan pengadaan monograf, termasuk buku cetak dan buku digital berbahasa Indonesia, agar koleksi tetap mutakhir dan kontekstual dengan kebutuhan pemustaka. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah saran-saran yang kami dapatkan dari pemustaka. Kemudian, nah ternyata sarannya banyak, ada lagi. Untuk menjaga keseimbangan antara koleksi hiburan atau rekreatif dan akademik profesional sesuai dengan keragaman kebutuhan pengguna, penambahan koleksi perlu mengutamakan subjek yang banyak dicari. Nah, jadi Bapak Ibu, tentunya yang pengadaannya untuk tahun 2026 ini 26 tentunya banyak yang dicari, yaitu yang akan diadakan yaitu subjek yang banyak dicari, kemudian yang sering dipinjam, kemudian belum tersedia atau masih terbatas di Perpustakaan Nasional. Nah, kemudian ada lagi masukan Bapak Ibu, menguatkan layanan koleksi untuk mendukung kegiatan akademik dan penelitian melalui penyediaan karya ilmiah, referensi akademik, dan literatur khusus bidang keahlian. Nah, inilah Bapak Ibu yang ternyata masukan-masukan yang akan kami nanti mungkin tim di Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi yang akan menindaklanjuti untuk pengadaan yang akan datang. Kemudian ternyata banyak nih mengembangkan koleksi. Ternyata ada permintaan juga bahwa koleksi literatur, karya sastra, dan bidang humaniora baik klasik maupun kontemporer, karena minat terhadap koleksi tersebut cukup tinggi. Jadi ini juga permintaan. Kemudian untuk memperluas sosialisasi, promosi, dan program literasi informasi kepada berbagai kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan komunitas lain. Kemudian, nah ternyata banyak banget masukan Bapak Ibu, masih ada lagi. Ada meningkatkan kualitas pengelolaan data dan layanan koleksi, antara lain melalui perbaikan dan konsistensi klasifikasi koleksi, perbaikan pencatatan data peminjaman, pengembangan sistem pengingat otomatis peminjaman dan pengembalian, penyesuaian batas pinjam sesuai jenis koleksi. Kemudian mengoptimalkan layanan dan tata ruang dengan memperbaiki alur sirkulasi, menempatkan signage yang jelas, serta menyelenggarakan pameran tematik yang disesuaikan dengan volume pengunjung tiap area. Kemudian, banyak banget Bapak Ibu, nah mungkin ini yang tak kalah pentingnya adalah yaitu memperluas koleksi sumber elektronik atau e-resources yang sesuai dengan minat pemustaka seperti fiksi, populer, psikologi, metodologi, penelitian. Jadi Bapak Ibu, ternyata yang diminta oleh pemustaka di sini bukan hanya database yang sudah kita langgan, tetapi mereka juga untuk subjek-subjeknya mereka ingin dimasukkan itu tentang psikologi, fiksi, populer, psikologi, metodologi, penelitian, dan buku pengembangan diri. Kemudian ada juga saran dari pemustaka, yaitu kebutuhan pemustaka tahun yang akan datang perlu menganalisis hubungan antar variabel seperti antara
karakteristik pemustaka dengan usulan bahan perpustakaan dan penggunaan koleksi sebagai dasar pengembangan koleksi berbasis bukti. Nah, itu tadi Bapak Ibu hasil kajian kebutuhan informasi perpustakaan nasional yang sudah kami lakukan di tahun 2025. Mudah-mudahan hasil ini akan berguna bagi tentunya bagi pustakawan dan tentunya bagi pengelola perpustakaan dalam hal bagaimana sih kajian pemustakaan yang sebenarnya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Ibu Emiati atas paparannya. Bapak dan Ibu peserta webinar, dengan selesainya paparan dari Ibu Emiati tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara webinar kita hari ini. Bapak Ibu, sebelum meninggalkan ruang virtual, mohon pastikan sudah mengisi daftar hadir melalui tautan yang telah dibagikan oleh panitia di kolom chat sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Mewakili seluruh jajaran panitia penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu dalam mengikuti webinar diseminasi ini. Kami juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Semoga webinar ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan koleksi di perpustakaan secara umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam literasi.